Shalom saudara-saudara. Pada hari ini kita berada di dalam satu zaman yang penuh dengan kebingungan. Banyak orang sedang bertanya, kapan hari kiamat sudah mau datang? Apa tanda-tandanya Tuhan Yesus mau datang kembali? Dari hari ini Tuhan akan berikan kepada kita beberapa petunjuk dari firman-Nya. Dan hal ini penting sebab kita perlu tahu zaman kita. Supaya jangan kita gelisah, jangan kita bingung. Tetapi kita tahu dari firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bahwa masih cukup waktu untuk kita menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu amanat agung dan amanat rasuli. Amanat agung adalah menjangkau setiap jiwa, membawa kasih Yesus kepada mereka, beri mereka kesempatan untuk mengenal keselamatan di dalam Yesus. Amanat rasuli itu mempersiapkan gereja Tuhan sebagai mempelai wanita Kristus, menjadi mulia, tidak bercacat dan sebagainya. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui masa di mana kita hidup. Di dalam Kisah 3 ayat 21, Tuhan Yesus dinyatakan harus tinggal di surga. Tidak boleh cepat datang. Biasanya kita berpikir, oh Yesus mau cepat datang. Kapan dia mau datang? Tapi justru di dalam Kisah 3 ayat 21, bukan Kristus harus cepat datang. Kecuali saudara ingin Kristus cepat datang untuk saudara. Mungkin dia datang pribadi untuk saudara, membawa saudara ke surga. Tapi saudara, masih banyak tugas untuk kita sebagai gereja yang kita harus lakukan. Nah, ada orang juga kepingin tahu kapan antikristus akan muncul. Sebab ini memang salah satu tanda bahwa Yesus dalam waktu yang singkat sudah mau datang kembali. Dan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, dia katakan begini di dalam 2 Tesalonika 2, mulai dari ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-8. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepada saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, sebelum Yesus datang kembali, dikatakan di sini, haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Artinya, antikristus harus nyata terlebih dahulu. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal ini telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Apa saudara tahu apa yang menahan dia? Nanti saudara boleh mengikuti seri di dalam Build. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu ia yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia durhaka telah mulai bekerja. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi pada waktu Yesus datang kembali, saudara-saudara, pada saat Yesus datang, dia akan memusnahkan antikristus. Tapi antikristus, dia akan memerintah selama 3 tahun setengah, 42 bulan. Seperti di dalam waktu 13 dikatakan. Jadi saudara-saudara, kita tahu minimnya masih ada 3 tahun setengah. Belum ada antikristus nyata. Belum terjadi suatu zaman di mana kita melihat pemerintahan antikristus merajalela di atas muka bumi. Juga satu tanda yang penting yang Yesus sebut. Itu di dalam Matius 24 ayat 14. Yesus belum akan datang kembali sebelum kita menyelesaikan tugas amanat agung, membawa Yesus kepada segala suku, kaum, bangsa dan bahasa. Walaupun jumlah suku bangsa makin menurun, tidak terlalu banyak lagi, dan memang kita sudah semakin dekat.
Tetapi harus dulu ada zaman antikristus 3 tahun setengah. Harus dahulu ada penggenapan dari segala nubuatan yang diberikan oleh para nabi. Injil kerajaan Allah harus juga digenapi supaya semua yang diberitakan firman Tuhan boleh digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, terakhir saudara-saudara, saya mau baca di dalam 1 Tesalonika 5. Mulai dari ayat yang pertama sampai ayat 5. Di sini kita melihat kita tidak boleh bodoh terhadap zaman. Memang kita tidak tahu hari dan saat Yesus akan datang kembali. Tapi kita harus menjadi pintar membaca tanda-tanda zaman. Itu sebabnya akan ada seri di Bill dalam waktu yang singkat ini. Dan saudara akan bisa belajar dan mengetahui tanda-tanda ini. Jangan gelisah, bersemangat. Memang kedatangan kembali Tuhan Yesus semakin dekat. Tapi belum waktunya. Kita harus menyelesaikan tugas kita dulu. Amanat agung, amanat rasuli. Jadi mari kita berjuang dan siapkan diri untuk kedatangan kembali Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.